Jadi kemudian kan kita malam bangun. Jadi saat malam bangun itu sebenarnya tubuh kita kan tadi kan bahasanya kan terresetting semua, terreset. Jadi berkata laptop itu lagi error gitu kan, kita pencet tombol on off-nya lama nanti mati. Nah, begitulah proses tidur itu membuat kondisi itu semua. Malam harinya Allah bekali tubuh kita ya, saat malam itu jam-jam 1 2 3 itu lagi tinggi-tingginya hormon si growth hormon tadi. Maka jangan pernah kehilangan momen itu ya, untuk apa? Untuk bergerak. Di malam itu kan kita disunahkan untuk sholat kan. Dan sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sebagaimana sholat Nabi SAW. Ya, rukunya, sujudnya, takbirnya, takbiratul ihramnya, seperti itu. Ikutin semua. Ya. Malam tuh terus kita bangun kan. Habis itu, kalau Anda ada kesempatan tidur menjelang subuh, tidur sebentar. Itu tidur baik, itu tidur yang bagus itu. Rasulullah biasanya antara subuh sama azan subuh sama iqamah subuh itu beliau tidur. Tapi tidur Rasulullah itu kan tidak seperti tidur kita. Ya, ada beberapa riwayat menyebutkan beliau tidur sebentar. Jadi tidurnya itu sebelum subuh. Ya. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh adalah waktu di mana jantung kita lagi, jadi kondisi udara saat kita saat itu ya, di waktu subuh sampai syuruk atau duha itu, duha itu ya 2 jam atau satu jam lah, mengatakan setengah jam, 1 jam kurang lebih seperti itu setelah subuh. Itu jangan tidur waktu itu. Ya, kalau Anda pengen tidur tetap udah ngantuk banget, usahakan jangan berbaring, biarkan tidur dalam kondisi berzikir. Duduk. Sebab apa? Banyak terjadi serangan-serangan jantung ya, atau kelemahan-kelemahan jantung itu di pagi hari kayak begitu. Jadi pagi jangan tidur, ya. Dan itu salah satu tidur yang bikin blow on. Iya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Jadi tidur yang bikin bodoh itu tidur ba'da subuh. Ya. Selain bikin bodoh, apalagi rezekinya ya, dikurangi sama Allah. Kenapa? Karena malaikat waktu itu lagi sibuk-sibuknya bagi-bagi rezeki dari Allah gitu kan. Dia malah tidur. Ini kan nggak sopan namanya. Jadi kalau Anda pergi bos sekalian, jadi salah satu tipsnya saya, kalau Anda pergi musola, misalkan tuh masih dekat rumah. Nah, kan ada doa malaikat di pagi hari kan. Yang malaikat itu mengatakan, ya Allah berkahi orang yang bersedekah hari ini, pagi hari ini. Maka subuh itu, jangan pernah kehilangan momen untuk bersedekah. Datang ke masjid bawa uang, mau 5.000, 10.000, 100.000, pokoknya kencelin ke masjid, niatkan untuk sedekah karena Allah. Maka dapat doa malaikat. Dan itu dikerjakan tiap hari, nggak bisa sekali-sekali. Karena doanya itu setiap hari. Gitu kan? Ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. Bagusnya seperti itu. Kemudian setelah waktu syuruk masuk ya, kalau Anda bisa ketemu syuruk, sholatlah syuruk tadi. Saya kira mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, pahala dari sholat syuruk itu. Ya, kata Nabi SAW, pahalanya sempurna umroh gitu kan. Ya, kalau bisa syuruk itu dari mulai subuh sampai ke terbitnya matahari. Sekitar sekarang sekarang kan subuh jam 4:11. Syuruk itu kurang lebih sekitar jam 5:30 lebih 10-an lah. Kurang lebih 5:40, 5:45 lah kurang lebih. Ya, sholat waktu itu. Nanti habis itu apa yang dikerjakan? Jadi dari mulai subuh itu sampai ke syuruk ngapain? Kalau nggak zikir pagi, baca Quran. Zikir pagi itu bos sekalian, zikir yang luar biasa, yang disebutkan bahwa para ulama, saya baca di beberapa kisah-kisah itu, subhanallah, itu yang menyebabkan umat Islam waktu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa memenangkan istana Madinah itu salah satunya karena zikir pagi mereka yang luar biasa. Zikir pagi. Maka jangan pernah kehilangan momen zikir pagi itu. Kalau Anda misalkan pulang atau pergi kantor misalkan ba'da subuh, nggak apa-apa, di motor atau di kendaraan tetap zikir pagi. Hafalkan zikir itu. Karena itulah kemenangan kita di situ. Jangan lupa zikir pagi. Ya, dan lagi-lagi saya sampaikan, ibadah itu adalah nutrisinya kolbu. Zikirnya kita sebenarnya makanan buat kolbu kita. Maka jangan lupakan zikir. Ya, apalagi di sisa-sisa di luar mungkin kita tidak ada zikir pagi petang, ya sudah berzikir biasa aja.
Dan zikir itu dilafazkan, bukan di dalam hati. Dilafazkan, diucapkan, astagfirullah gitu kan. Ya tidak perlu gede-gede lah mulutnya gitu kan. Ya, cukup kita yang dengar gitu kan. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil atau istighfar seperti itu. Ya. Baru masuk duha. Ya, jadi antara subuh sama syuruk itu jangan tidur, karena memang pernah saya tulis juga bahwa itu memang waktu di mana ada satu satu bahan yang Allah turunkan atau ciptakan di udara pagi itu yang ingat saya namanya nitric oxide atau NO, dan ini salah satu antioksidan yang paling baik. Ya. Jadi subuh itu jangan tidur, nikmati limpahan rezeki dari Allah dari udara tadi, ya. Subuh itu. Kemudian baru masuk ke duha. Ya, duha saya kira mungkin semua sudah paham ya. Duha yang paling baik kapan? Dekat-dekat sama zuhur. Dekat-dekat sama di saat matahari mulai agak memanas, duhalah di situ. Sebab apa? Karena secara aktivitas kita lagi sibuk-sibuknya kita ketemu Allah. Ya, jadi duha itu paling baik kapan? Waktu lagi matahari panas-panasnya. Ya. Bahkan setengah jam sebelum itu masih boleh. Sebelum zuhur, misalkan jam 12, kita setengah 12 duha masih boleh. Ya. Dan kalau sudah ibadah, gaspol. Gaspol maksudnya apa? Kalau Anda, misalkan para yang baru dilantik menteri kemarin kan, pasti pakai baju yang luar biasa. Ya, pakai jas, pakai parfum segala macam. Nah, perlakuan seperti itu, ya kalau kita lakukan adab yang sama terhadap Rob kita kepada Allah, maka harusnya lebih.